Bab 2692. Tetua Meng yang serakah. Selain itu, meskipun Tetua Meng juga merupakan kultivasi fase penilaian satu penurunan, tetapi dia telah memperoleh metode rahasia zaman kuno di tahun-tahun awal, dan kekuatan sejatinya lebih kuat dari 3 orang. 4 ketua sekte, ayo cicipi teh spiritual yang khusus aku cari saat pergi ke dinasti Bai sebelumnya. Ini adalah tunas lembut dari pohon teh spiritual zaman kuno yang sebenarnya, dan hanya ada beberapa belasan tunas dalam waktu sekitar 100 tahun. Tetua Meng tersenyum dan mengatur agar pelayan membawakan teh wangi untuk Fabio Zhang berempat. Setelah itu, 5 orang berbicara, dia juga mendominasi. Meskipun Fabio Zhang tidak berhenti mengaitkan topik ke sekte kebenaran, Tetua Meng juga bisa mengalihkan topik dengan ringan dan membicarakan gosip yang tidak bermanfaat. Fabio Zhang berempat tersenyum menemani, diam-diam memarahi Tetua Meng licik. Dengan pemikiran lawan, mana mungkin tidak bisa menebak tujuan kedatangan 4 orang ini. Tapi orang ini sengaja tidak menyebutkannya, tampak jelas menunggu mereka berempat menyebutkannya lebih dulu. Melihat obrolan ini menghabiskan waktu sebatang dupa, Tetua Meng tidak berniat untuk masuk ke topik itu. Pria tua lebih dulu tidak bisa menahan diri. Besok adalah upacara pembukaan sekte kebenaran. Jika ditunda terus, semua waktu akan terbuang sia-sia di sini. Tetua Meng, aku mungkin orang yang kasar, jadi apapun itu, aku akan berkata terus terang, pria tua itu berkata. 4 sekte kami datang kemari, berharap Tetua Meng bisa membantu kami berkoordinasi dengan sekte kebenaran tentang kepemilikan jalur roh. Apakah di antara kalian ada perselisihan dalam hal ini? Tetua Meng berpura-pura terkejut. Keempat orang ini terdiam lagi. Pura-pura, kamu berpura-pura. Kami dulu secara paksa menempati biji roh perkumpulan 2 klan, apakah sekte pedang tidak tahu? Tetapi karena pihak lawan ingin berpura-pura bodoh, maka mereka berempat harus bersabar dan menjelaskan kepada Tetua Meng. Oh, itu perkumpulan 2 klan telah dihancurkan, sekarang adalah sekte kebenaran, takutnya tidak bersedia untuk terus menerima kalian menempati jalur biji roh itu. Tetua Meng mengelus jenggotnya dan berkata, ini juga sangat normal. Bagaimanapun juga, jalur biji ini berada dalam wilayah kekuatan orang lain, kalian langsung kembalikan saja, sudah cukup. Kembalikan. Hati 4 orang ini sangat kesal. Jika memilih untuk mengembalikannya, buat apa kami datang membicarakannya denganmu? Tetua Meng ini benar-benar sudah tua dan mengalami demensia. Tetua Meng, kami telah menginvestasikan banyak energi dan sumber daya di tempat-tempat ini, dan biji roh yang ditambang telah dijanjikan kepada sekte dan kekuatan yang membutuhkan. Sekarang meminta kami mengembalikannya, maka kami akan rugi besar. Fabio Zhang berkata. Ini berarti, kalian ingin sekte pedang aku mengkoordinasi, membiarkan kalian dapat terus memiliki jalur roh dan rumput ajaib di wilayah rahasia ini. Mata Tetua Meng berbinar dan bertanya. Benar, kami kemari untuk meminta bantuan sekte pedang. Fabio Zhang berempat berbicara, dan kemudian hati mereka terkejut. Tetua Meng ini tidak bodoh, dia benar-benar sangat licik keterlaluan. Tujuan kedatangan mereka memang benar untuk hal ini, tetapi mengekspos secara langsung kepada pihak lawan, adalah 2 pemikiran yang berbeda. Sekarang mereka berempat secara langsung mengakuinya, itu sama saja dengan menyerahkan semua inisiatif ke tangan pihak lawan. Tetua Meng, karena sudah sangat jelas, maka jujur saja, sekte pedang kalian bantu kami melakukan hal ini, perlu syarat apa? Juru tulis menghela nafas. Bagaimanapun juga, keempatnya adalah ketua sekte Punggungan Awan Ungu, kita ini juga punya hubungan tetangga. Ingin sekte pedang aku membantu, bukan tidak bisa. Tetua Meng tersenyum, lalu mengulurkan sebuah telapak tangan. Bantu kalian atasi masalah ini, tidak masalah, tapi setelah itu,
keuntungan yang dihasilkan dari wilayah rahasia jalur bijih dan rumput ajaib harus dibagi 50% kepada sekte pedang kami. 50%. Hati mereka berempat menegang, dan hampir saja berdiri. Tetua Meng ini benar-benar berani membuka mulut. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, hanya membuat sekte kebenaran menundukkan kepala. Kedepannya setengah dari hasil akan diberikan kepada mereka. Sebelumnya keempat orang ini masih berpikir untuk memberikan ratusan ribu koin roh kepada sekte pedang. Tidak disangka sekte pedang ingin mengambil bagian di jalur roh ini. Apa 50% tidak terlalu banyak? Lagi pula, aku perlu menggali, transportasi dan juga berbagi keuntungan dengan tenaga penjualan lainnya. Sebenarnya, tidak banyak yang tersisa. Tetua Meng, bagaimana jika 20%? Beberapa ketua sekte mulai menawar. Raut wajah Tetua Meng sangat tenang, dia tersenyum dan menyesap teh spiritual, berkata dengan ringan, semuanya, 50% adalah sebuah keharusan. Ini karena melihat hubungan kita yang baik di masa lalu. Kalian juga bilang kultivator fase penilaian di sekte kebenaran ada 40 lebih. Di seluruh punggungan awan ungu, hanya sekte pedang kami yang berani menangani masalah ini. Dan pihak lain tidak pernah memprovokasi kami. Kami mengambil risiko menyinggung mereka untuk membantu kalian mengklarifikasi, apakah 50% itu sangat banyak. Ini. Keempat ketua sekte terdiam. Memang benar, selain sekte pedang, tidak ada yang berani mengambil kentang panas ini. 50% ya 50%, tapi Tetua Meng, tapi kamu harus menjamin, untuk mempertahankan jalur roh kami, dan juga buat sekte kebenaran tidak berani menginginkannya lagi. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Kalian jangan lupa, apa kekuatan di balik sekte pedang kami. Tetua Meng tersenyum dan berbicara dengan penuh percaya diri. Memikirkan latar belakang sekte pedang, keempatnya juga merasa lega. Mengantar Fabio Zhang dan yang lainnya ke ruangan lain untuk beristirahat, seorang kultivator seperti seorang deputi berjalan keluar dari balik tirai. Tetua, tidak bicara dulu masalah ini dengan ketua sekte, langsung setuju, tidak tahu apakah ketua sekte punya pendapat. Jika ketua sekte tahu tentang masalah ini, dia juga akan memiliki pilihan yang sama denganku, tetapi memang boleh beritahu dia dulu. Tetua Meng tersenyum, berkata dengan percaya diri. Dia bisa menjadi tokoh kedua dari sekte pedang, tentu merupakan teman dekat dan orang kepercayaan ketua sekte. Terhadap karakter pihak lawan, Tetua Meng sangat mengerti. Setelah transmisi suara, jawabannya memang seperti itu. Bahkan ketua sekte pedang lebih serakah, meminta Tetua Meng untuk menjamin pihak lain selama 500 tahun saja. Adapun selanjutnya, akan negosiasi lagi setelah 500 tahun. Dengan begitu, sekte pedang bisa menjarah lebih banyak keuntungan di masa depan. Tentu saja, ketua sekte pedang juga memuji Tetua Meng, karena telah menyelesaikan masalah ini, yang membuat Tetua Meng merasa cukup bangga. Separuh keuntungan dari 4 jalur roh, tidak lebih, tidak kurang, tapi untungnya bisa terus ditambang. Dengan perhitungan waktu, ini adalah penghasilan yang bagus. Dan juga, meskipun keempat orang ini menggambarkan sekte kebenaran sebagai supernatural, Tetua Meng tidak terlalu peduli. Ini hanya sebuah sekte yang baru didirikan, meskipun memiliki sedikit kekuatan, namun apakah berani menyinggung penguasa seluruh punggungan awan ungu di saat awal? Apalagi, di belakang sekte pedang adalah salah satu dari 4 sekte besar dari jalur gunung sihir. Tidak peduli apa yang dirinya katakan, pihak lain harus menahannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah malam. Eric Kin terus-menerus sibuk di belakang gunung, istana dewa yang indah di depannya mengungkapkan bentuk yang semakin jelas. Dan saat ini, dirinya juga menerima transmisi suara dari Nicholas Peng.
Sekte Pedang datang membawa 4 sekte yang sudah datang sebelumnya dan memanggilku untuk berpartisipasi dalam diskusi. Eric Kin mencibir. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa menahan diri dan mengambil tindakan, dan mereka juga membawa Sekte Pedang sebagai pelobi. Eric Kin tahu tentang Sekte Pedang, sekte pertama di daerah ini, kekuatannya sedikit lebih lemah dari Sekte Kebenaran, tapi dengar-dengar ada banyak dukungan di belakangnya. Kalau begitu lihat saja, trik apa yang ingin mereka mainkan. Begitu tubuhnya bergerak, Eric Kin meninggalkan belakang gunung. Bersambung.